Banyak CPNS, Pak. Banyak CPNS ya. Oh iya, salah satunya itu tuh. Ada dosen-dosen informatika ITERA juga lagi di Klatsar CPNS gitu. Ya, jadi kamu masih sempat ke kampus ya, lihat dari luar gitu ya? Masih, Pak, beberapa kali ke kampus ada keperluan. Boleh masuk? Boleh, Pak, selama mematuhi protokol kesehatan. Oh begitu. Oh Iya, iya Pak. ya. Ya, kami ini kapan ke sana lagi ya? Mudah-mudahan nih ya pandemi coronanya bisa cepat selesai. Oke, seperti biasa akan saya putarkan videonya dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan diskusinya. Kemudian materi hari ini adalah, nah ini materi apanya nih, PPT-nya. Materi PPT-nya silakan lihat di komentar ya. Materi PPT hari ini silakan diunduh. Silakan diunduh. Oke. Kemudian videonya ya. Jadi saya sudah merekam videonya. Video hari ini, video kuliah. Silakan kalian unduh dulu itu ya materinya. Jadi sambil mendengarkan videonya bisa membaca slide-nya ya. Oke, saya putarkan saja. Halo guys, para mahasiswa semuanya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan nih videonya? Mohon maaf, belum, Pak. Oh, belum ya? Belum saya share screen. Oke. Nah, hari ini kita melanjutkan chipper klasik ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai transposition chipper, substitution chipper, kemudian Kaisar chipper. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa chipper klasik lainnya. Kita mulai dengan Vigenère chipper. Ya. Ini adalah kriptografi klasik bagian kedua ya. Jadi ada 3 nih. Oke, sudah kelihatan? Sudah? Maaf Pak, belum terlihat. Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Ya, oke. Sudah Pak. Kalau misalnya ada gangguan videonya, transmisi videonya ke sana, bisa diklik saja tautan video yang saya kirim ya. Kuliah kriptografi kali ini kita akan Oke, kayaknya saya harus membesarkan suaranya dulu nih. Oke. Kenapa suaranya malang? Oh. kriptografi kali ini kita akan mempelajari beberapa algoritma kriptografi klasik. Di dalam video ini kita akan membahas 2 algoritma kriptografi klasik terlebih dahulu, yaitu Vigenère chipper dan Pfeffer chipper. Sedangkan beberapa algoritma lainnya akan kita bicarakan pada video selanjutnya. Ucapkan selamat mengikuti dan selamat belajar. Di dalam literatur kriptografi terdapat cukup banyak chipper klasik. Namun kita tidak perlu membahas semuanya. Beberapa di antaranya adalah Kaisar chipper, Vigenère chipper, Pfeffer chipper, Affine chipper, Gill chipper, dan Enigma chipper. Kaisar chipper sudah kita pelajari pada video yang Vigenère chipper termasuk ke dalam kelompok chipper substitusi dari jenis chipper abjad majemuk atau polyalphabetic substitution chipper. Diberi nama Vigenère karena chipper ini dipublikasikan oleh seorang diplomat Prancis yang juga sekaligus seorang kriptologis yang bernama Blaise de Vigenère pada abad 16. Berarti usianya sudah 400 tahun lebih ya, dengan chipper ini.
Namun sebenarnya Wegener Cipper ini penemunya bukanlah Wesley Wegener, tapi seorang Italia bernama Giovan Battista Bilaso. Ya. Dia yang telah menggambarkan pertama kali Wegener Cipper itu pada tahun 1553. Ya, di dalam bukunya yang berjudul La Cifra del Cid Giovan Battista Bilaso. Namun yang mempopulerkannya dan sekaligus mempublikasikannya itu orang lain, yaitu Wesley Wegener. Juga di dalam literatur Cipper ini diberi nama Wegener Cipper. Wegener Cipper ini sudah tidak aman lagi digunakan karena Cipper tag-nya berhasil dipecahkan oleh Friedrich Kaczynski pada pertengahan 19. Nah, tentang teknik untuk memecahkan Cipper tag yang dienkripsi dengan Wegener Cipper ini akan dijelaskan dalam materi kuliah sendiri, yaitu cryptanalysis. Nah, menurut catatan sejarah, Wegener Cipper ini pernah digunakan oleh tentara konfederasi pada Perang Sipil Amerika. Ya. Di Perang Sipil itu perang antar warga. Ya. Perang Sipil terjadi setelah pesan yang dienkripsi dengan Wegener Cipper berhasil dipecahkan. Proses enkripsi dan dekripsi di dalam Wegener Cipper itu menggunakan sebuah matriks atau tabel yang bernama matriks Wegener atau Wegener Square. Matriks tersebut berukuran 26 kali 26. Baris yang terdapat di atas ini itu menyatakan huruf-huruf plain text. Sedangkan huruf-huruf yang berada di sini itu menyatakan huruf-huruf kunci. Setiap baris-baris di dalam Wegener Square ini itu menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan kaisar Cipper. Artinya, huruf-huruf yang ada di baris ini merupakan hasil enkripsi huruf plain text yang ada di atasnya dengan menggunakan kunci yang ada di sebelah kirinya. Jadi sebagai contoh misalnya, huruf plain text D, ya, jika dienkripsi dengan misalnya huruf C, kunci C seperti itu, maka ciphertextnya adalah F. Nah, setiap baris di dalam itu sangka Wegener ini atau Wegener Square ini itu merupakan pergeseran huruf-huruf alfabet sejauh I ke kanan. Jadi kalau huruf alfabet ini ya kita geser sejauh 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 25, maka pergeseran huruf-huruf itu dinyatakan pada setiap baris. Ya. Jadi kalau misalnya kita kan sudah mengkodekan bahwa huruf kunci, ya, setiap huruf alfabet itu kita kodekan dengan angka dari 0 sampai 25. A itu sama dengan 0, B itu 1, C itu 2, B itu 3, dan seterusnya, C itu 25. Jadi kalau misalnya kuncinya A itu artinya pergeseran huruf dalam alfabet itu sejauh 0, jadi tidak berubah. Kalau kuncinya B berarti sama dengan 1. Ya, huruf yang ada di dalam pendek ini itu digeser satu huruf ke kanan. Jadi huruf A digeser satu huruf ke kanan menjadi B. Huruf B digeser satu huruf ke kanan menjadi C. Huruf C digeser satu huruf ke kanan menjadi D. Kalau huruf kuncinya adalah C, berarti digeser sejauh 2 karakter ke kanan. A digeser sejauh 2 huruf ke kanan menjadi C. B digeser sejauh 2 huruf ke kanan menjadi D. Dan seterusnya. Kalau kuncinya adalah D, berarti setiap huruf dalam alfabet ini digeser sejauh 3. Sama seperti halnya di dalam kaisar Cipper. Ya. Di huruf A digeser sejauh 3 huruf ke kanan, berarti menjadi D. Huruf B digeser sejauh 3 huruf ke kanan, huruf C digeser sejauh 3 huruf ke kanan, ya. Dan demikian seterusnya untuk huruf yang lain. Ya. Begitu juga untuk setiap pergeseran, ya. Untuk pergeseran 4, 5, dan seterusnya sampai 25. Kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi adalah sebuah string yang pendek yang berukuran M huruf. Ya. Kalau kunci itu kita misalkan dengan K, maka huruf-huruf kunci itu adalah K1, K2, sampai KM. Karena panjang kunci umumnya lebih pendek daripada panjang plain text, maka kunci itu diulang penggunaannya secara periodik. Jadi kalau kita misalnya memiliki
panjang kunci sebanyak 9 huruf, maka 9 huruf pertama pada plain text dienkripsi dengan huruf-huruf pada kunci K. Lalu 10 huruf plain text berikutnya dienkripsi kembali dengan 10 huruf kunci. Demikian seterusnya. Sebagai contoh misalnya, kita punya plain text seperti ini, this plain text, dengan kunci kita adalah Sony, ini cuma 4 huruf. Maka kunci itu diulang penggunaannya. Ya. Jadi kita tulis di sini Sony, 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 S. Ya. Begitu seterusnya ya. Kalau misalnya kita punya pesan plain text lebih panjang lagi, maka huruf-huruf kunci ini akan diulang penggunaannya sampai sepanjang plain text. Enkripsi pada Beginner Cheaper itu dilakukan dengan mencari titik potong huruf plain text dengan huruf kunci. Kita tinjau kembali plain text kita, yaitu this plain text. Kita akan mengenkripsi huruf T dengan kuncinya adalah S, yang di bawahnya ini. Maka kita cari perpotongan huruf plain text T dengan huruf kunci S. Nah, keduanya berpotongan pada huruf L. Maka huruf plain text T dienkripsi menjadi huruf L. Hal sama dilakukan juga untuk huruf H dan O. Ya. Kita cari perpotongan huruf plain text H sini ya, dengan huruf O. Ya. Maka berpotongan di P. Demikian seterusnya. Maka setiap huruf di dalam plain text ini jika dienkripsi dengan kunci Sony ya, maka cepat dijelaskan adalah L V V Q H Z N G F A R P L. Proses enkripsi ini selain menggunakan tabel di atas juga bisa dilakukan dengan menggunakan perhitungan, karena pada dasarnya setiap enkripsi huruf plain text PJ itu adalah merupakan enkripsi dengan Kaisar Keeper dengan menggunakan kunci KI yang berbeda-beda. Jadi untuk plain text PJ enkripsinya itu adalah PJ ditambah KI mod 26. Sedangkan dekripsinya adalah CJ dikurang KI mod 26. Jadi kita tinjau kembali di sini. Plain text T ya dienkripsi dengan kunci S, itu berarti dengan menggunakan Kaisar Keeper T ditambah S mod 26 itu sama dengan 19 ditambah 18 mod 26. 19 tambah 18 37 mod 26 sama dengan 11 itu adalah huruf L. Kemudian untuk yang kedua H ditambah O mod 26 sama dengan 7 tambah 14 mod 26 sama dengan 21 ya, mod 26 1 sama 21 1 itu adalah huruf V. Demikian seterusnya. Sebagai konvensi kita di dalam menuliskan plain text dan ciptatext, plain text kita tulis modal kecil, sedangkan ciptatext semuanya kita tulis dalam huruf tetap. Lalu apa yang menarik pada Beginner Cheaper ini? Nah, kalau kita melihat pada contoh tadi, setiap huruf plain text yang sama belum tentu dienkripsi menjadi huruf ciptatext yang sama. Misalnya seperti ini, huruf T di sini dienkripsi menjadi L, sedangkan T di sini dienkripsi menjadi H. Jika huruf I dienkripsi menjadi V, sedangkan di sini huruf I dienkripsi menjadi G. Dan karakter ciptatext P dan V serta V di sini itu bisa merepresentasikan huruf A, huruf I, atau huruf X. Nah, inilah salah satu kelebihan pada polialfabetik Cheaper, ya, atau pada Cheaper abjad majemuk. Setiap huruf ciptatext dapat memiliki kemungkinan banyak huruf plain text, atau setiap huruf plain text yang sama belum tentu memiliki huruf ciptatext yang sama pula, bergantung pada kunci yang digunakan pada saat enkripsi. Di sini T dienkripsi dengan S, sehingga hasilnya L. Sedangkan T di sini dienkripsi dengan O, hasilnya adalah H. Ini berkebalikan
pada mono alfabet cipher atau cipher abjad tunggal. Pada cipher abjad tunggal, setiap huruf plain text yang sama selalu dienkripsi menjadi huruf cipher text yang sama, sehingga frekuensi kemunculan huruf di dalam plain text juga akan mencerminkan frekuensi kemunculan huruf dalam cipher text-nya. Jadi kalau di dalam plain text misalnya huruf yang sering muncul adalah E, maka di dalam cipher text-nya cipher text yang muncul berkoresponden dengan huruf E tadi. Sehingga enkripsi dengan Vigenère cipher ini ya, atau enkripsi dengan cipher abjad majemuk ini akan lebih menyulitkan kriptanalisis dalam melakukan proses kriptanalisis. Maksud saya akan menyulitkan kriptanalis dalam melakukan kriptanalisis. Nah, ini contoh yang lebih panjang. Ini adalah sebuah sampling text. Kemudian saya menggunakan kuncinya adalah kata-kata langit biru. Ini adalah cipher text-nya. Nah, pada contoh ini huruf-huruf dienkripsi, ya, tetapi tanda baca dan spasi dibiarkan apa adanya. Ini tergantung spesifikasi programnya, bisa saja spasi dan tanda baca itu dibuang, ya. Spasi, angka, tanda baca dibuang, jadi hanya huruf-hurufnya saja yang dibiarkan. Atau bisa juga cipher text-nya dikelompokkan menjadi 5 huruf, 5 huruf, dan seterusnya. Kelebihan Vigenère cipher terletak pada kemampuannya untuk menghilangkan hubungan statistik antara huruf-huruf dalam plain text dengan huruf-huruf di dalam cipher text. Artinya, huruf-huruf yang sering muncul dalam plain text tidak berkoresponden dengan huruf-huruf yang sering muncul dalam cipher text. Ini akibat penggunaan huruf kunci yang berbeda pada setiap huruf plain text mengakibatkan huruf cipher text-nya tentu sama untuk plain text yang sama. Jadi Vigenère cipher ini dapat mencegah frekuensi huruf-huruf dalam cipher text memiliki pola tertentu seperti halnya yang sama terjadi pada cipher abjad tunggal. Namun, penggunaan panjang kunci yang pendek ini memiliki peluang bagi kriptanalis untuk menemukan kunci secara exhaustive search. Sebagai contoh, misalkan diberikan cipher text seperti ini. Kemudian kriptanalis mengetahui informasi bahwa panjang kunci yang digunakan adalah P huruf dan plain text itu dalam bahasa Inggris. Maka ia dapat menulis sebuah program komputer yang mencoba sebuah kemungkinan kunci yang panjangnya P huruf. Lalu mendekripsi cipher text ini dengan sebuah kemungkinan kunci tadi. Lalu memeriksa apakah hasil dekripsi itu merupakan sebuah pesan yang memiliki arti. Nah, kalau misalnya panjang kuncinya P huruf, maka semua kemudian kuncinya itu adalah sebanyak 26 pangkat P. Dari mana datangnya 26 pangkat P ini? Nah, kita hitung ya, bahwa kalau huruf kuncinya adalah P huruf, maka huruf kunci yang pertama itu memiliki 26 kemungkinan huruf alfabet. Kemudian huruf yang kedua juga kemungkinan. Huruf yang ketiga juga sebanyak 26 kemungkinan. Itu seterusnya. Dan huruf kunci yang ke P juga sebanyak 26 kemungkinan. Jika 26 kali 26 kali 26 dan kemudian sampai kali 26 sebanyak P kali itu sama dengan 26 P. Vigenère cipher yang kita bahas tadi itu disebut dengan Vigenère cipher standar. Di dalam literatur, Vigenère cipher ini memiliki banyak variasi. Beberapa varian Vigenère cipher antara lain adalah sebagai berikut. Pertama adalah full Vigenère cipher. Pada full Vigenère cipher ini, setiap baris di dalam Vigenère square itu tidak menyatakan pergeseran huruf-huruf alfabet, tapi merupakan permutasi huruf-huruf alfabet atau pengacakan huruf-huruf alfabet. Jadi, setiap baris di dalam Vigenère square itu berisi susunan huruf alfabet yang disusun secara acak. Antara suatu baris dengan baris lainnya itu berbeda susunan acak. Inilah makanya disebut dengan
full Figure Keeper. Seluruh baris di dalam Figure tersebut itu teracak seluruhnya. Varian yang kedua adalah Auto Key Figure Keeper. Varian ini mengatasi kelemahan Figure Keeper standar yang menggunakan kunci secara berulang, karena kepanjangan kunci lebih pendek daripada panjang pesan. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka kunci tidak perlu diulang penggunaan. Tapi kalau kunci itu lebih pendek daripada panjang pesan, maka kunci langsung disambung dengan huruf-huruf di dalam plaintext ini. Ya, karena plaintext ini adalah rahasia, maka sambungan kunci dengan huruf-huruf dalam plaintext itu juga bersifat rahasia. Sebagai contoh misalnya, pesannya negara penghasil minyak, kuncinya adalah Indo. Nah, ini kan lebih pendek daripada pesan. Kalau pada Figure Keeper standar, Indo-nya akan diulang ya, sepanjang pesan. Tapi pada Auto Key Figure Keeper, Indo langsung disambung dengan plaintextnya ya, sampai berukuran sama panjangnya dengan panjang pesan. Jadi disebut auto karena secara otomatis kunci disambung dengan pesan plaintext. Varian yang ketiga adalah Running Key Figure Keeper. Pada Running Key Figure Keeper ini, kunci adalah berupa string yang sangat panjang, yang biasanya diambil dari teks yang bermakna, misalnya teks naskah proklamasi, naskah pembukaan UUD 45, atau terjemahan ayat di dalam kitab suci. Nah, sebagai contoh misalnya pesan negara penghasil minyak. Nah, kuncinya adalah sebuah sila dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan tak miskin saja. Nah, kemudian enkripsi dan dekripsi dilakukan seperti biasa, seperti mana halnya pada Figure Keeper standar. Demikianlah ya beberapa varian yang terdapat di dalam Figure Keeper. Oke, ya. Nah, jadi saya hentikan dulu ya sebelum masuk ke chipper yang kedua. Jadi Figure Keeper itu seperti yang kamu sudah baca di dalam slide saya buka kembali ya slide-nya. Jadi proses enkripsi dekripsinya itu sangat mudah ya, yaitu dengan menggunakan tabel ya. Tabel atau buju sangkar namanya Figure Square. Nah, saya akan demokan program ya. Program Figure Square, Figure Keeper. Jadi ini kriptografi klasik bagian 2 ya. Nah, gitu ya. Oke, ya. Nah, jadi pada Figure Keeper tersebut menggunakan sebuah buju sangkar atau persegi atau disebut juga dengan tabel atau matriks yang disebut dengan Figure Square. Ya, setiap baris di dalam matrik ini atau tabel ini merupakan pergeseran huruf-huruf alfabet sejauh kunci. Jadi kalau kuncinya misalnya di sini 0 gitu ya, berarti tidak digeser sama sekali. Kalau kuncinya B berarti sejauh 1, maka huruf A digeser sejauh 1 ke kanan menjadi B. Huruf B digeser ke kanannya di C. Kalau yang ini berarti sejauh 2 ke kanan. Begitu kita lihat tabel ini sangat teratur. Ini A, B, Z. Nah, yang ini seolah-olah ditarik ke kiri ini ya. Ini ditarik ke kiri jadi B, C, A-nya muncul di kanan. Nah, ini seolah-olah ini ditarik ke kiri 1, B-nya muncul ke kanan. Demikian maka nanti di bagian akhirnya ini menjadi Z, A, B, C, D sampai Y. Tabel ini nggak usah dihafalkan ya. Tabelnya akan digunakan ya. Nah, cara enkripsinya adalah dengan melakukan perpotongan baris plaintext dengan kunci. Baik, akan saya demokan dengan contoh demo program sebagai berikut ya. Biar lebih jelas gitu loh programnya. Nah, ini ada program Java di sini ya. Nah, namanya Crypto Helper. Nah, oke, kita akan gunakan. Nah, lihat nih ya. Jadi program ini bisa kamu unduh di internet ya. Kalau mau nanti saya kirim juga ini ya. Ini program Java, jadi di komputer kamu harus ada JRE ya, Java Runtime Environment, agar bisa menjalankan program Java ini. Nah, ini Figure Keeper. Nah, misalkan pesan saya tulis di sini, ya.
Nah, ya, atau ini ya. Nah, pesannya terus di sini, ya. Bagaimana, ya? Bagaimana cuaca di Lampung saat ini? Saat ini, ya. Hari Jumat, ya. Tanggal 25/9/2020, ya. Jadi di sini yang dienkripsi cuma huruf-huruf alfabet saja. Nah, kuncinya misalkan apa ya kuncinya itu? Kuncinya misalnya embung. Nah, saya kangen embung ya, embung gitu ya. Embung itera gitu ya. Maka kunci ini akan diulang penggunaannya ya, yang chipper. Nah, ini hasilnya. Ini adalah chipper tag-nya. Nah, di sini chipper tag-nya dikelompokkan menjadi 5 huruf ya. Nah, jadi di 5 huruf bisa juga disambung, dihilangkan spasinya juga boleh seperti itu kan. Jadi itu. Nah, ini chipper tag-nya. Sementara angka sama spasi tanda baca itu tidak di-encrypt seperti itu. Nah, untuk melakukan dekripsi maka caranya sama ya. Nah, menurut kamu dekripsi bagaimana caranya? Untuk mendekripsi dengan menggunakan buju sangkar ini ya. Caranya adalah gini. Misalkan di sini ya, lihat huruf pertamanya apa nih? Huruf F ya. Huruf F. Nah, kemudian kita lihat ya, huruf F ini kemudian kuncinya apa? Embung ya. F di encrypt, hasilnya merupakan hasil enkripsi dengan huruf E. Nah, kita lihat di sini ya, huruf E, huruf kunci ke bawah B di sini, ya kan? Huruf E di sini, lalu kita tarik ke kanan sampai ketemu huruf F ini. Ya, huruf F ini ya. Jadi E ini kan huruf-huruf kunci kan, ini ke bawah ini huruf kunci ini. Sementara yang mendatangi huruf plain text. Nah, huruf kuncinya huruf E kan, embung kan. Nah, E sini tarik sampai kamu ketemu huruf F. Nah, huruf F mana nih? Oh, nih huruf F nih. Ya, huruf F. Nah, lalu kamu tarik ke atas ya, tarik ke atas. Oh, itu huruf B. Nah, berarti huruf gantinya adalah B. Nah, sekarang M ya. M di sini, M adalah chipper tag, kemudian kuncinya M, kemudian di sini M, dan kemudian cari ke kanan yang huruf M, ya, huruf M ke kanan, ya, huruf M ke kanan. Nah, ini juga kan, ini huruf M, ini juga ketemu M itu di tempat itu sendiri, tarik ke kanan, A, gitu ya. Sekarang huruf H, huruf H dengan kuncinya B. Huruf H kita cari kuncinya B di sini, B di sini, kemudian kita cari H. Oh, H di sini, tarik ke atas. Oh, G gitu. Nah, dengan demikian seterusnya maka kita dapat mendekriptnya. Nah, saya demokan programnya gini. Nah, ini saya copy ya. Saya copy ini, kemudian Vigenary Decipher. Saya aktifkan itu. Lalu saya kopikan chipper tag-nya di sini. Oke. Kuncinya tadi adalah embung itera. Embung itera. Decipher. Nah, hasilnya ini ya. Ini harus diedit lagi nih ya. Bagaimana ya cuaca di Nah, tadi kayaknya ada yang salah, saya itu ada yang hilang nampaknya itu ya, embung itera. Coba saya ulang kembali deh ya Kak, sepertinya ada yang salah waktu encryptnya nih, waktu menghilangkan spasi ada yang kebuang tadi itu. Oke, misalnya bagaimana cuaca, saya gunakan itu ya, bagaimana cuaca di Lampung saat ini. Oke, kemudian ini saya hapus ya. Kuncinya embung itera, saya chipper. Ini kan hasilnya kan? Nah, sekarang saya copy ini untuk melakukan dekripsi. Copy, saya pilih Vigenary Decipher. Jadi di sini saya kopas di sini chipper tag-nya. Kemudian gunakan ini Decipher. Nah, hasilnya ini ya. Bagaimana cuaca di Lampung saat ini ya, di Lampung saat ini. Nah, seperti itu ya Vigenary Decipher. Cukup jelas? Ada pertanyaan mengenai Vigenary Decipher? Nanti saya kasih latihan ya.
Seperti biasa nanti di akhir kuliah ada tugas program. Ada pertanyaan? Ngerti? Ya. Kalau tidak, saya lanjutkan kembali ya videonya ya. Sekarang kita masuk ke chipper yang kedua, ya, yaitu private chipper. Ini unik lagi nih chippernya. Chipper klasik yang kedua adalah flavor chipper. Flavor chipper ini termasuk ke dalam kelompok chipper substitusi yang bernama polygram chipper. Seperti yang sudah dijelaskan pada video klasik tadi pertama. Nama flavor itu diambil dari nama diplomat yang mempopulerkan chipper ini. Sebenarnya penemunya adalah Sir Charles Weston. Namun yang mempromosikannya ya, dan sekaligus mempublikasikannya adalah Baron Lyon Flavor pada abad 19, tahun 1864. Sehingga diberi nama Flavor chipper. Ya. Bagaimana halnya sejarah digital chipper diambil dari nama diplomat Prancis yang mempublikasikan hal tersebut. Flavor chipper ini berbeda dengan chipper lainnya yang melakukan enkripsi huruf per huruf. Tapi pada flavor chipper, enkripsi dilakukan pada pasangan huruf atau digram. Tujuan mengenkripsi setiap pasangan huruf itu adalah untuk membuat analisis frekuensi itu menjadi sangat sulit. Sebab frekuensi kemisalan huruf-huruf dalam ciphertext itu akan menjadi data. Jadi kalau kita membuat histogram huruf-huruf di dalam ciphertext yang dihasilkan dengan flavor chipper, maka histogramnya itu akan memiliki bentuk ya, flat seperti ini ya, nyaris flat ya. Sedangkan pada enkripsi dengan monoalphabetic chipper, histogram kemunculan huruf-huruf ciphertextnya itu distribusinya tidak berbentuk flat seperti ini, ya, flat seperti ini, ya. Tapi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, dengan bentuk histogram yang nyaris datar atau seperti ini akan menyulitkan analis dalam melakukan serangan dengan menggunakan teknik analisis frekuensi. Tentang serangan dengan analisis frekuensi itu akan dijelaskan pada materi analisis. Di dalam flavor chipper, kunci yang digunakan untuk enkripsi itu disusun di dalam sebuah putus angka yang berukuran 5x5. Karena huruf alfabet ada 26, berarti ada satu huruf yang dihilangkan atau dikorbankan. Nah, biasanya yang dihilangkan itu adalah huruf J. Kadang di beberapa literatur yang lain huruf I yang dibuang. Jadi contoh, ini adalah huruf-huruf kunci yang ditulis di dalam sebuah persegi atau putus angka yang berukuran 5x5. Setiap kotak-kotak dalam putus angka ini itu berisi huruf-huruf yang berbeda, sebanyak 25 buah. Jadi, berapa banyak kemungkinan kunci yang bisa kita buat dengan menggunakan putus angka ini? Itu ada sebanyak 25 faktorial. 25 faktorial itu diperoleh seperti berikut. Kotak pertama di sini bisa diisi dengan 25 kemungkinan huruf. Kotak kedua dengan 24 kemungkinan huruf. Kotak ketiga dengan 20, demikian seterusnya, ya. Dan kotak yang terakhir dengan 1 kemungkinan huruf. Sehingga seluruhnya ada sebanyak 25 kali 24 kali 23 dan seterusnya sampai kali 1 atau sebanyak 25 faktorial kemungkinan susunan huruf dalam kotak ini. Jadi penulis flavor chipper itu menganggap algoritmanya ini cukup aman karena untuk menerka semua kemungkinan kunci itu harus mencoba sebanyak 25 faktorial kemungkinan kunci untuk memecahkan ciphertext. Nah, kunci dapat dipilih dari sebuah kalimat yang mudah diingat. Misalnya kita ambil kuncinya adalah sebuah kalimat yaitu Jalan Ganesha 10. Nah, karena huruf-huruf di dalam buku sangkar tadi tidak boleh ada yang sama, maka huruf yang berulang itu dibuang, ya, sehingga hanya tinggal 1 buah saja. Jadi di sini
Karena huruf J itu tidak boleh terdapat di dalam huruf sangka tadi, maka huruf J dibuang. Kemudian huruf A diambil, kemudian M, huruf A ini dibuang, kemudian N, G, A ini dibuang, N ini dibuang, E, S, A, P, U. Karena ini belum cukup 25 huruf, maka disambung dengan huruf-huruf lain yang belum ada. Nah, jadi setelah U itu huruf lain belum ada adalah D, C, D, F, I, ya. J tidak termasuk ya, dengan K, M, sampai Z. Lalu huruf-huruf ini dipindahkan ke dalam model sangka tadi, ya, secara horizontal. A, L, N, G, E, S, H, dan seterusnya. Jadi dengan demikian kita mudah mengingat kunci ini, ya. Mengambil sebuah kalimat yang mudah kita ingat. Sebelum melakukan enkripsi, kita melakukan pre-processing terlebih dahulu, yaitu plain text itu diatur sebagai berikut. Pertama, jika di dalam plain text ada huruf J, maka huruf J diganti dengan. Kemudian, pesan itu sedang pasangan huruf atau bigram. Nah, bigram ini tidak boleh berupa pasangan huruf yang sama. Jika ada huruf yang sama dalam bigram, maka disisipkan huruf X di tengahnya. Kemudian, jika berakhir dengan jumlah huruf yang ganjil, maka kita tambahkan huruf X di akhirnya. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki plain text berupa kalimat temui ibu nanti malam. Nah, di dalam kalimat ini tidak terdapat huruf J. Maka kita langsung menulis pesan ini menjadi bigram-bigram. Pertama adalah TE, ya. Kemudian MU ini. Nah, seharusnya II. Nah, ini tidak boleh. Maka kita sisipkan huruf X di tengahnya, jadi X. Baru kemudian I berikutnya, I, U, N, A, N, T, I, M, A, L, A. Nah, di sini M belum punya pasangan huruf, kan? Maka ditambahkan huruf X, ya, menjadi MX. Nah, ini adalah seluruh bigram yang siap untuk dengan algoritma enkripsi di dalam Cipher adalah seperti itu. Jika dua huruf bigram terdapat pada baris kunci yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di kanannya. Sebagai contoh, bigram DI ini, kita lihat di dalam buku sangka D dan I terletak pada baris yang sama. Maka D diganti dengan huruf di kanannya, yaitu F, dan I diganti dengan huruf di kanannya, yaitu K. Sehingga bigram DI ini diperiksa oleh FK. Kalau misalnya huruf bigram itu terletak di pinggir, maka proses substitusinya bersifat siklik. Contohnya bigramnya adalah IT. IT terletak pada baris yang sama, maka I diganti dengan R dan T diganti dengan huruf, ya, siklik ke sini. T diganti dengan M. Berarti IT menjadi RM. Begitu juga, jika dua huruf bigram terdapat pada kolom kunci yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di bawahnya. Sebagai contoh, bigram NQ. N dan Q terletak pada baris yang sama. Maka N diganti dengan P, I diganti dengan X. Sehingga NQ dienkripsi menjadi PX. Proses ini juga bersifat siklik. Jika bigram, misalkan bigram OW, ya, O dan W tak pada kolom yang sama, maka O diganti dengan W diganti dengan, ya, huruf L. Sehingga OW menjadi WL. Nah, yang menarik adalah jika dua huruf bigram tidak dapat pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka huruf pertama di dalam bigram diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Jadi, kalau kita punya bigram HZ, ya, kita lihat H dan Z ini tidak terletak pada baris yang sama maupun kolom yang sama. Maka kita tarik garis lurus dari huruf pertama dalam bigram, yaitu H ini kita tarik ke kanan, ya. Kemudian kita tarik garis pada kolom huruf kedua ini, ya. Nah, bertemu pada huruf D. Maka H diganti dengan D. Nah, selanjutnya huruf kedua dalam bigram diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi kanan yang dibentuk dari tiga huruf yang digunakan sampai sejauh ini.
Di sini kita sudah memiliki 3 titik sudut, yaitu A, B, dan Z. Maka agar berbentuk persegi panjang, titik sudut keempat itu adalah W. Ya. Nah, sehingga diagram KZ ini hiperteksnya adalah BW. Ya. B ini adalah pertemuan baris huruf A dengan kolom huruf Z. Nah, W adalah titik sudut keempat, BW. Maka selengkapnya, untuk plain text temui ibu nanti malam, ini diagramnya, ini yang digunakan, ini adalah hipertext yang dihasilkan. Ya. Nah, lebih jelasnya, ya, kita ulang lagi sebagai berikut. Jadi di sini diagram TE, ya, kita lihat T dan E terletak pada kolom sama. T diganti dengan Z, E diganti dengan B, ya, yaitu huruf di bawahnya. Lalu MU, M dan U terletak pada barisan kolom yang berbeda, maka kita cari perpotongan baris, ya, huruf pertama itu ini dengan kolom huruf kedua, bertemu di R. Berarti M diganti dengan R, kemudian titik sudut keempat akan berbentuk persegi panjang itu adalah S, maka U diganti dengan S. Untuk diagram selanjutnya itu dilakukan dengan cara yang sama. Algoritma dekripsi di dalam hypertext itu berkebalikan dari algoritma dekripsi. Yang pertama adalah jika dua huruf diagram ciphertext terdapat pada baris tulisan yang sama, maka tiap huruf diganti dengan huruf di kirinya. Kalau pada enkripsi itu diganti dengan huruf di kanannya. Kalau di sini diganti dengan huruf di kirinya. Kedua, jika dua huruf terdapat pada kolom tulisan yang sama, maka huruf diganti dengan huruf di atas. Kalau pada enkripsi diganti dengan huruf di bawah. Yang ketiga, jika dua huruf tidak terdapat pada baris yang sama atau huruf sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf pada kepotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf yang digunakan sampai sejauh ini. Nah, lalu apabila terdapat huruf X di dalam proses dekripsinya, maka huruf X ini dibuang karena tadi dia hanya bersifat sisipan, ya, itu diagram yang memiliki huruf yang sama, atau kalau pasang hurufnya belum lengkap, ya, jadi hanya satu yang ditambahkan. Karena huruf alfabet hanya ada 20 huruf, maka jumlah bigram yang bisa dibentuk, ya, adalah 26 kali 26, yaitu 670 bigram. Ya. Sehingga identifikasi bigram individual itu menjadi lebih sukar. Nah, sayangnya ukuran poligram di dalam hypertext ini tidak banyak, hanya sebanyak 677 bigram. Sehingga kalau hanya 2 huruf di dalam poligram, dan mengakibatkan private cipher ini tidak aman. Meskipun private cipher ini boleh dipecahkan dengan analisis potensi kemunculan huruf, namun ia dapat dipecahkan dengan analisis potensi pasangan huruf. Ya. Hal ini mengingat di dalam bahasa Inggris kita memiliki potensi kemunculan pasangan huruf. Jadi dalam bahasa Inggris itu selain ada statistik yang memperlihatkan kemunculan huruf yang sering muncul dalam teks bahasa Inggris, juga terdapat tabel yang memperlihatkan potensi kemunculan pasangan huruf. Dalam bahasa Inggris, pasangan huruf yang sering muncul itu adalah D dan H. Jadi banyak sekali kata-kata yang memiliki pasangan huruf TH ini, this, Z, Zeus, Zem, dan sebagainya. E juga sama. Nah, dengan menggunakan tabel frekuensi kemunculan pasangan huruf dalam bahasa Inggris, maka frekuensi ini dapat dipecahkan. Nah, demikianlah termasuk kita mengenai 2 tipe klasik, yaitu definite cipher dan private cipher. Nanti kita akan lanjutkan pada video tipe kelas berikutnya untuk membahas beberapa cipher klasik lainnya. Jadi sampai di sini. Ucapkan selamat belajar dan terima kasih.
Oke. Nah, jadi sebelum saya apa? Halo guys, para mahasiswa semuanya. Sebelumnya saya akan contohkan demonya ya. Tapi demonya di sini online ya. Ada program di sini, program demo sini. Oke, saya akan ini dulu. Notepad. Oke, HTML. Nah, jadi ini aja nih. Ini programnya. Nah, sekarang ini programnya ya. Nah, ini program online-nya. Nah, ini mendemokan ya, Clever Shipper. Ini saya kirim ke kamu ya. Kamu bisa klik juga di sini. Ya. Demo Clever. Ya. Nah, ini. Nah, kita lihat ya, demonya sini ya. Kita lihat demonya di sini. Nah, jadi di sini ini adalah buju sangkar yang mengandung kata-kata kunci. Jadi kita pilih aja sebuah kalimat, ya. Misalnya Sumatera. Kemudian, nah, maka di sini, ya, di dalam buju sangkar 5 kali 5 ini akan ada huruf S, U, M, A, T, E, R. Nah, A nggak boleh lagi kan? Nah, lalu disambung dengan huruf lain, B, C, D, F, G, H, I, dan seterusnya. Contoh yang lain lagi, misalnya Institut Teknologi ya Sumatera, misalnya seperti itu. Nah, maka di sini adalah kuncinya ya. Jadi dengan menggunakan keywords yang bisa diingat, maka kemudian kita buju sangkar 5 kali 5 ini dapat dibentuk untuk menyimpan huruf-huruf kunci. Kelihatan di sana? Kelihatan? Terlihat Pak. Oke. Sekarang misalkan plain text-nya nih, meet me at Hammersmith Bridge tonight. Nah, sekarang kita bentuk ya digrapnya. Nah, itu adalah bigramnya ya. Meet me ya. Nah, ya ini bigramnya ya. Nah, kemudian untuk melakukan contoh lain misalnya ya, yang bahasa Indonesia aja lah misalnya. Nggak harus bahasa Inggris kok ya. Teknik informatika ITERA gitu ya. Bentuk di grabnya. Nah, itu dia ya, teknik informatika ITERA. Nah, tadi kalau misalnya ada bigramnya itu 2 huruf yang sama, maka disisipkan huruf X. Nah, kebetulan di sini nggak ada contohnya ya. Teknik informatika ITERA. Kemudian kita shipper dengan menggunakan ini. Nah, hasilnya ini. IL. Nah, dari mana datangnya IL? Nah, lihat di sini ya. Lihat, bigram pertama adalah TE kan? Lihat ini. Ini T, kemudian E. Nah, terletak pada baris kolom yang berbeda. Oleh karena itu, saya tarik garis ke sini, ya, ke sini dari T ini saya tarik mendatar ke sini ketemu dengan I, kemudian E saya tarik ke sini. Nah, maka titik potongnya adalah I, maka I di sini, IL. Ya. Kemudian titik sudut keempat adalah L, maka ini IL. Nah, sekarang KN. Ya, teknik. Nah, sekarang KN, ya, KN. Nah, KN terletak pada kolom yang sama. Maka K diganti dengan A, huruf di bawahnya, N diganti dengan K, maka menjadi AK, gitu. Sekarang IK. Nah, berarti sama dengan titik sudut keempat tadi ya. Apalagi contohnya, nah, IN. Nah, IN kan itu di sini tuh. I diganti dengan huruf sesudahnya N diganti dengan huruf sesudahnya S, berarti NS. Demikian seterusnya. Ya. Nah, sekarang silakan ada pertanyaan nggak? Nah, ada ini kesulitan memahami Clever Shipper? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Jika tadi kan kalau di plain text sudah diurutkan tadi itu, misalnya kan dia udah ada bigram 2 huruf seperti ini, Pak. Nah, ketika 2 bigram itu dicocokkan sama yang di dalam buju sangkar itu,
itu yang menentukan huruf pertama atau huruf kedua di barisnya itu sesuai sama urutan dari bigramnya atau bagaimana, Ya, Pak? sesuai dengan urutan bigramnya, ya. Misalnya seperti ini kan, DI, ya kan? Nah, berarti DI kan sini, maka D diganti dengan huruf di kanannya yaitu F, I diganti dengan huruf di kanannya K, gitu. Jadi FK jadinya. Ya. Ini Pak, kalau misalnya apa namanya dia berada di baris yang berbeda, Pak. Contoh, Jadi, oke, contoh yang di slide berikutnya. oke, ya ini ya. Nah, misalnya Nah, iya HZ, ini. HZ misalnya kan, maka huruf pertamanya H, huruf keduanya Z, ya kan? Nah, maka kamu harus menarik garis dari huruf pertama ini secara horizontal dulu. Itu. Kemudian untuk yang Z kamu tarik secara vertikal. Nah, gitu. Ya. Jadi B. Nah, kan akan membentuk nih 3 buah titik sudut. Nah, titik sudut keempat akan berbentuk persegi panjang, berarti titik W. Sehingga HZ menjadi BW gitu. Jadi huruf pertama harus sesuai huruf urutannya ya. H ke sini, jangan salah. Jangan misalnya Z-nya ke sini, baru H-nya ke sini, salah itu. Ya, karena aturan di algoritmanya demikian. Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kasih soal latihan. Ya, sekarang kerjakan ya, dengan kalau Figner Chipper mudah sekali ya, dengan flavor aja gitu, ya. Enkripsi dengan flavor, flavor Chipper ya. Pesan begini ya. Plain text-nya adalah Bandar Lampung. Nah, ini kayaknya yang ini adalah ya. Apa ya yang ada saya ya, bukan. Susah sih dari konteksnya nih. Meet me. Nah, bahasa Indonesia lah ya. Konteksnya misalnya hari ya, harimau, nah, gitu ya. Harimau gitu ya. Ya, hutan, harimau hutan gitu aja lah, harimau hutan ya, harimau hutan. Nah, seperti itu aja lah ya. Nah, coba enkripsi ini dengan menggunakan kuncinya kita ambil yang sama aja yang ada di sini ya, yang ada di sini. Nah, ini ALNGE SHPUP nih. Nah, coba lakukan enkripsi ya. Apa hasilnya? Harimau hutan. Silakan dikerjakan. Siapa yang sudah mendapatkan hasilnya? Kuncinya wujud sangkar ini, ya.
Jadi bigramnya apa jadinya? Bigramnya ya. Bigramnya berarti adalah HA RI MA. Nah, harusnya UU kan, nggak boleh kan? Maka jadi UX ya. UTAN seperti itu ya. Itu bigramnya. Sambil kalian mengerjakan, ya, saya hibur dengan sebuah video dari Vina Panduwinata. Kan sekarang masih bulan September kan ya? Masih bulan September, masih September ceria nih ya. Apakah ceria nggak bulan September ini? Oke. Di ujung kemarau panjang yang gusang dan menyakitkan, kau datang menghantar wujudlah kasih juga. Kasih, kau beri udara untuk nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwaku. Bakalan butiran hujan menggusik pihak semua. Kau hadir di sini di batas kerinduanku. Kasih, kasih kau tirai putih hatiku. Kau beri harapan baru untuk menyatu masa depan bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, dari kita bersama. Ketika kau tersenyum di antara bingkai biru, ku tangkap vibrasi isyarat di matamu. Kasih bersepi di sanubariku, kau bawa wajahku berlari dalam asmara mencoba bahagia. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, dari kita bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, dari kita bersama.
Oke. Di Lampung September masih ceria nggak? Afdi Fazul Bahar atau Putra Kurniawan di Lampung bulan September masih ceria nggak? Masih Pak, alhamdulillah ceria banget Pak. Masih ceria ya. Tinggal beberapa hari lagi bulan September ya. Tapi bulan September nggak ceria di Indonesia ya, karena masih ada wabah corona. Ya. Jadi jawabannya apa? SL, YR, VS, PY, BR, LG. Ya betul ya, jawabannya itu. Nah, kalian udah ngerti kan tentang ini? Seperti biasa ada tugas program. Pokoknya saya ini kamu itu ya. Tugas program ya. Buatlah. Nah, kalau kemarin kan buatlah program ini kan. Ya, sekarang Kaisa Ciper. Buatlah program Pioneer Ciper ya. Dan Flavor Ciper. Gitu ya. Dengan bahasa apapun. Kalian kan sudah bisa Python tuh ya. Semester lalu saya ngajar Python tuh di kuliah Kapita Seleksa ya. Kapita Selekta. Nah, boleh pakai bahasa Python tuh ya. Yang Flavor Ciper ya. Nah, input ketikan teks atau file teks ya. Output ya Ciper teks ya. Ciper teks ya. Ditampilkan atau disimpan ya, per kelompok, per 2 orang begitu ya, per 2 orang ya. Pokoknya dengan cara membuat program kamu itu akan terampil ya. Kata Reza Aji Pertama, September ceria hati merana. Wah, kenapa Reza, kamu lagi putus cinta? Reza Aji Pertama ini mengatakan September ceria hati merana. Nah, wah, kenapa hatimu merana? Apakah kamu lagi diputus cinta oleh seseorang yang ada di kelas ini? Oh tidak Pak, katanya ya. Baik, kalau jangan lupa kerjakan itu. Nah, kita masuk ke video yang terakhir ya. Jadi materi Ciper klasiknya kita akan selesaikan tuntaskan hari ini ya. Nah, materi terakhir kita sampai jam 3 lah ya. Masih kuat nggak kuota internetnya? Masih kuat nggak? Nah, kita kriptografi klasik bagian ketiga sekarang ini PPT-nya. Ini PPT-nya ya. PPT kripto klasik bagian 3 ya. Ini silakan diunduh ya. Kemudian videonya ini. Videonya berapa menit ini? Oh, 30 menit juga ya. Oke. Ini sudah ini ya. Oke, sudah ini. Oke. Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Rina Limunir di sini akan melanjutkan materi kuliah kriptografi. Pada video bagian ketiga kriptografi klasik, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa Ciper klasik lainnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas 2 Ciper klasik, yaitu Pioneer Ciper dan Flavor Ciper. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 Ciper klasik lainnya, yaitu Real Ciper, Affine Ciper, dan Enigma Ciper. Kita ucapkan selamat mengikuti dan selamat belajar. Affine Ciper merupakan perluasan atau pengembangan dari Ciper sebelumnya, yaitu Kaisa Ciper. Nah, pada Kaisa Ciper kita tentu masih ingat bahwa untuk mendapatkan Ciper tag, plain tag kita tambahkan dengan kunci K ini adalah jumlah pergeseran, lalu di mod dengan N. Atau dalam bentuk kekongruenan adalah C kongruen dengan P ditambah K dalam modulus N. Nah, pada Affine Ciper,
kita mengalihkan terlebih dahulu P dengan sebuah konstanta M, kemudian ditambah dengan P. Nah, P di sini mengganti simbol K, P ini menyatakan jumlah pergeseran. Sehingga persamaan enkripsinya menjadi dalam bentuk kongruen, yaitu C kongruen dengan M kali P ditambah P modulus N. Nah, jadi N ini adalah ukuran alfabet. Kalau misalnya pada 26 huruf berarti 26. M adalah bilangan bulat yang relatif prima dengan N. Jadi yang M ini merupakan bilangan bulat yang relatif prima dengan N. Nah, ingat kembali dalam materi teori bilangan di dalam kuliah matematika diskrit, dua buah bilangan dikatakan relatif prima apabila pembagi bersama terbesarnya 1. Berarti M dan N ini pembagi bersama terbesarnya itu adalah 1. Kemudian untuk dekripsi itu dinyatakan dalam kekongruenan P kongruen dengan M pangkat min 1. Nah, M pangkat min 1 itu artinya inverse M dalam modulus N. Ya. Jadi M pangkat min 1 itu adalah inversi dari M dalam modulus N. Nah, di dalam teori bilangan kita tentu masih ingat bahwa inverse atau balikan dari sebuah bilangan bulat adalah bilangan bulat M pangkat min 1 jika dikalikan dengan N kongruen dengan 1 modulus N. Nah, silakan kembali baca materi teori bilangan di dalam matematika diskrit. Di dalam F1 Cipert ini kuncinya ada dua, yaitu M dan B. Nah, kalau misalnya M-nya sama dengan 1, maka F1 Cipert ini akan sama seperti Kaisar Cipert. Ya, jadi kalau M-nya sama 1 berarti akan kembali seperti ini. Jadi Kaisar Cipert adalah kasus khusus dari F1 Cipert. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki plaintext adalah kripto. Kripto ini kita ubah dulu huruf-hurufnya ke dalam angka, yaitu dengan mengkodekan A dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya, sampai Z sama dengan 25. Nah, jadi dengan kode itu K adalah 10, R itu adalah 17, I itu adalah 8, dan seterusnya. Kemudian karena huruf alfabetnya ada 26 huruf, berarti N sama dengan 26, lalu kita ambil M sama dengan 7. 7 ini relatif prima dengan 26, yaitu pembagi bersama terbesarnya adalah 1. Lalu pergeserannya adalah B sama dengan 10. Sehingga yang menjadi kuncinya adalah N dan B ini, 7 dan 10. Enkripsi dilakukan dengan kekongruenan 7P tambah 10 modulus 26. Jadi untuk huruf plaintext pertama, yaitu 10, itu hiperteksnya adalah C1 kongruen dengan 7, ya, 7 kali 10 ditambah dengan 10, adalah 80. Nah, 80 ini kongruen dengan 2 modulus 26. Atau kalian 80 dibagi dengan 26 itu menyisakan 2. Atau 80 mod 26 itu sama dengan 2. 2 itu adalah huruf C. Kemudian P2 itu adalah 17. Dan C2 kongruen dengan 7 dikali 17 tambah 10, 129. 129 mod 26 adalah 25. 25 ini adalah huruf Z. Nah, begitu seterusnya untuk huruf-huruf plaintext yang lain. Ini kita lakukan perhitungan dan kita peroleh OLNE. Sehingga hipertext seluruhnya adalah CZOLNE. Untuk melakukan dekripsi, kita lihat kembali kesamaan dekripsinya dalam bentuk kekongruenan P kongruen dengan inverse M dalam modulus N dikali dengan C kurang B. Berarti kita harus menghitung inverse 7 dalam modulus 26. Berarti kita mencari sebuah bilangan X jika dikali dengan 7 kongruen dengan 1 dalam modulus 26. Nah, solusi dari kekongruenan ini adalah 15. Jadi X kongruen dengan 15 dalam modulus 26. Nah, untuk membuktikan apakah 15 ini adalah inverse 7 dalam modulus 26, kita kalikan 7 dengan 15, itu sama dengan 105. 105 itu kongruen dengan 1 modulus 26. Atau 105 mod 26 sama dengan 1. Jadi persamaan dekripsinya dalam bentuk kekongruenan adalah P kongruen dengan 15 kali C kurang 10 modulus 26. Nah, kita lakukan perhitungan dekripsi untuk hipertext yang tadi, ya, CZOLNE, ya, atau dalam bentuk angkanya adalah 2, 25, 14, 11, 24. Nah, untuk C1 sama dengan 2, berarti P1 kongruen dengan 15 kali 2 kurang 10, itu sama dengan min 120 ini dengan
15 kali 25 kurang 10, ini sama dengan 225. 225 nya sama dengan 17 sama 26, atau 225 dimuat 26 17. 17 ini adalah huruf R. Nah, kita lakukan untuk huruf cipertek yang lainnya. Kita membuat kembali plain text semula, yaitu crypto. Oke. Nah, Eva Cipert ini itu tidak aman. Hanya itu keeper. Dan noun plain text ini serat. Sama kekorelasi ini. Nama sifat diambil nama 70 itu Lester Hill. Algoritma ini ditulis pada tahun 1929. Lester Hill itu menggunakan teori di dalam aljabar linear. Di sistem sama linear itu dapat digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kalau misalnya jumlah persamaannya adalah 3, maka itu melakukan enkripsi dan dekripsi itu dilakukan dengan sistem sama linear seperti ini, yaitu sifatnya pertama K11 kali P1 tambah K12 kali P2 tambah K13 kali P3 mod 26. Juga untuk sifat yang kedua dan ketiga. Jadi enkripsinya dilakukan tidak huruf per huruf, tetapi setiap 3 huruf. Nah, sistem sama linear ini dapat dinyatakan dalam bentuk vektor matriks. Itu matriks K, ya, ini adalah matriks plain text. Yang di atas 3 plain text. Nah, ini adalah matriks ciperteknya. Jadi yang merupakan kunci dalam vektor itu adalah matriks K ini. Sama umumnya adalah C sama dengan K kali P. Jadi, contoh misalnya kuncinya adalah matriks K berikut, tertera di layar Anda. Kemudian plain text-nya adalah sebuah kalimat yaitu pay more money, ya, spasinya dihilangkan. Kita akan melakukan enkripsi setiap 3 huruf. Huruf pertama adalah P, ya, PAY. PAY ini dalam angka adalah 15, 0, dan 24. Nah, kita kalikan K ini dengan 15,024. Kita memperoleh 375, 819, dan 486. Ya, ini harus kita muluskan dengan 26, ya, karena huruf alfabet kita hanya 0 sampai 25. Ini akan menjadi 11, 13, 18. Dalam huruf adalah LNS. Lalu kita enkripsi berikutnya untuk berikutnya yaitu MON, ya. MONAY, sehingga kita memperoleh ciperteks lengkapnya adalah. Untuk melakukan dekripsi, kita harus menghitung K inverse terlebih dahulu, yaitu matriks balikan K. Ya. Matriks balikan K atau K pangkat 1 ini adalah sebuah matriks yang bila dikalikan dengan K itu sama dengan I. Ini adalah matriks identitas. Nah, matriks inverse-nya itu adalah ini. Untuk membuktikan bahwa ini adalah matriks inverse dari K, kita kalikan K dengan matriks inverse itu sama dengan ini, ya, dalam modus 26. Ini sama dengan matriks identitas. Untuk menghitung matriks inverse, kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita pelajari dalam aljabar linear. Misalnya untuk matriks K yang berukuran 2 kali 2, inverse K, otomatis balikan K itu dihitung dengan persamaan seperdeterminan K kali dengan D, A, I, C, B. D dan B dipertukarkan, kemudian C dan B dinegatifkan. Determinan K ini adalah AD kurang BC. Ya. Misalnya kalau K-nya adalah 3, 10, 9 ini, determinan K itu adalah 3 kali 9 kurang 15 kali 3 kali 9 kurang 15 kali 10 sama dengan 27 kurang 150 sama dengan min 103. Nah, min 103 ini dalam modus 26 itu sama dengan 7.
Dengan demikian, maka matrik kebalikan K atau K inverse, ya, K pangkat 1 ini adalah seperdeterminan seperti itu dikali dengan 3 dan 9 sudah kita perkirakan, kemudian 10 dan 15 sudah kita perkirakan. Karena di dalam kriptografi kita bekerja dengan bilangan bulat, jadi sepertujuh ini nantinya akan menghasilkan bilangan rasional yang real. Maka sepertujuh ini kita nyatakan sebagai inverse 7 di dalam modulus 26. Inverse 7 dalam modulus 26 itu adalah 15. Ya, inverse 7 ini, 7 kali 1 ini kita kali dengan 15. Lalu kita kalikan dengan 9 dan 10 min 15 3. Nah, karena dalam kriptografi kita tidak bekerja dengan bilangan negatif, maka min 10 dan min 15 ini harus kita nyatakan dengan bilangan bulat yang positif, yang kongruen dengan 26. Jadi min 10 itu adalah kongruen dengan 16 minus 26. Dengan min 15 kongruen dengan 11 minus 26. Ya. Jadi sudah kita ganti di sini 16 dan 11, maka kita kalikan 15 ke dalamnya nilainya, lalu dimuluskan dengan 25, dengan 26. Hasilnya adalah untuk memastikan apakah K inverse tadi adalah balikan dari matrik K, kita kalikan K dengan K inverse-nya. Ini dikali ini, itu sama dengan, ya, di dalam modulus 26 ini 1, 0, 1, ini matrik identitas. Untuk menghitung matrik inverse untuk matrik berkurang 3 kali 3, ya, misalnya matrik K ini berkurang 3 kali 3, kita katakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka K inverse itu dikatakan dengan sama. 1 dibagi determinan K, kemudian ini adalah A besar, B besar, C besar, sampai D besar, lalu transpose, ya, transpose dari matrik ini. Transpose dari matrik ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, A besar sampai I besar itu adalah E kali I itu AF, ini ya, B sama min D itu G, dan seterusnya. Nah, sehingga determinan K itu adalah A kecil kali A besar tambah B kecil kali I besar tambah C besar. Setelah kita mendapatkan inverse dari matrik kunci K, ya, yaitu K pangkat 4, kita bisa melakukan dekripsi dengan mengalihkan matrik inverse dari K ini dengan sifat F. Jadi sifat F pertama adalah LNS atau di dalam angka 11 tinggal 14 kita kalikan matrik inverse dari K bulan ini dikalikan dengan C itu adalah ini, lalu dimod dengan 26 0,04. Ini akan kembali menjadi huruf dari semula. 0 adalah P, 0 adalah A, dan 4 adalah kekuatan Hilcifer. Oke, kita percepat ke algoritma yang terakhir. Seperti papan detik, seperti papan detik, tetapi adalah enigma juga. Enigma ini adalah sebuah mesin kripsi yang digunakan oleh tentara Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pesan-pesan militer di antara mereka. Seperti gambar ini. Dan algoritma enkripsi dan dekripsi yang digunakan dalam enigma ini dinamakan enigma super. Mesin enigma ini mirip seperti papan detik. Ini adalah tombol-tombol huruf yang untuk mengetikkan pesan. Dan di sini ada, ya, lihat ya, ini adalah 4 buah roda seperti motor yang di sisinya itu berisi 26 huruf alfabet. Ini adalah enigma yang lebih jelas ya gambarnya. Ini adalah 4 buah rotor atau roda yang di pinggir roda itu berisi huruf-huruf alfabet. Setiap roda ini dapat berputar 1 huruf. Nah, kecepatan setiap putaran itu berbeda-beda. Rotor pertama ini berputar lebih cepat. Rotor kedua agak lebih lambat. Rotor ketiga lambat. Dan rotor keempat sangat lambat. Setelah rotor pertama ini
berputar 26 huruf, ya, maka rotor kedua ini akan berputar 1. Setelah rotor kedua berputar 26 huruf, maka rotor ketiga berputar 1. Setelah rotor ketiga berputar 26 huruf, maka rotor keempat berputar 1. Ya, demikian seterusnya. Ini mirip seperti penunjukan untuk angka kilometer di dalam sepeda motor, itu odometer. Keempat buah rotor tadi itu digunakan untuk melakukan enkripsi dengan teknik substitusi. Jadi huruf plain text pertama akan dienkripsi dengan rotor pertama, ya, dengan teknik substitusi. Hasil enkripsi rotor pertama itu dienkripsi dengan rotor kedua. Hasil enkripsi rotor kedua dienkripsi dengan rotor ketiga. Hasil enkripsi rotor keempat itulah yang menjadi enkripsi untuk huruf plain text. Jadi untuk rotor pertama itu setiap huruf plain text itu ada 26 kemungkinan huruf ciptatext. Kemudian untuk rotor kedua ada 26 kemungkinan huruf ciptatext. Rotor ketiga 26 kemungkinan dan rotor keempat 26 kemungkinan. Sehingga jumlah kemungkinan huruf ciptatext sebagai pengganti huruf plain text itu adalah sebanyak 456.926 kemungkinan. Jadi setiap kali kita lakukan enkripsi satu huruf plain text, rotor yang paling cepat itu akan bergeser satu ke atas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau rotor pertama sudah bergeser 26 huruf, ya, maka rotor kedua bergeser 21 huruf. Nah, Jerman sangat percaya diri, ya, dengan kemampuan enkripsi rotor ini, karena jumlah kemungkinan huruf ciptatext untuk satu plain text itu ada sebanyak ratusan ribu kemungkinan. Sehingga Jerman mengatakan bahwa informasi mereka itu sukar untuk dipecahkan seperti itu. Gambar berikut memperlihatkan model sebuah enigma yang memiliki 3 buah rotor. Rotor pertama adalah fast rotor, ini rotor yang bergerak lebih cepat. Kedua adalah medium rotor, ini rotor yang bergerak lebih lambat daripada fast rotor. Dan yang ketiga adalah slow rotor, yaitu rotor yang katanya lebih lambat daripada medium rotor. Arah gerakan rotor diperlihatkan oleh anak panah ini. Yang tampak di sini sebelah kiri ini adalah huruf-huruf alfabet A sampai Z. Huruf-huruf alfabet ini dikodekan dengan angka 1 sampai 26. Jadi tidak seperti pada contoh sebelumnya, ini dikodekan dengan angka 1 sampai 26. Nah, prinsip kerja rotor ini, ya, di dalam terdapat kabel-kabel, ya, berupa rangkaian elektronik yang melakukan proses enkripsi. Pada setiap rotor, ya, itu terdapat huruf-huruf A sampai Z, yang di sini dikodekan dengan angka-angka, ya, 1 sampai 25. Pada rotor kedua juga terdapat huruf-huruf A sampai Z, pada rotor ketiga juga terdapat huruf A sampai Z. Sedangkan huruf A sampai Z yang di sebelah kanan ini adalah huruf-huruf ciptatext. Posisi awal rotor itu dapat diset, ya. Ini posisi awalnya adalah 24, 26, dan 1. Nah, posisi awal ketiga rotor ini dapat dianggap sebagai kunci enigma. Misalkan huruf plain text yang akan dienkripsi pertama adalah huruf B. Nah, huruf B ini kemudian oleh rotor pertama disubstitusi menjadi huruf yang angkanya 25. Ya. Nah, oleh rotor pertama, luaran dari rotor pertama ini menjadi input untuk rotor kedua. Rotor kedua mengenkripsi ciptatext dari rotor pertama ini, yaitu 25, menjadi 22. Kemudian, oleh rotor kedua, ya, luaran dari rotor kedua ini menjadi input untuk rotor ketiga. Rotor ketiga mengenkripsi ciptatext dari rotor kedua, yaitu 22, menjadi 13. Nah, 13 ini adalah huruf I. Nah, dengan demikian, maka plain text B ini dienkripsi menjadi huruf I. Nah, setelah enkripsi satu buah huruf, fast rotor ini bergerak satu posisi atau satu huruf, ya, ke bawah, ya, sehingga 14 yang ada di sini itu muncul di atas, gitu, ya. Kemudian di bawahnya 8, ya, kemudian di bawahnya 1.
Nah, hal ini diulangi untuk huruf-huruf plain text yang lain ya. Nah, setelah ini berputar sejauh 26 huruf, ya, maka rotor medium rotor ini akan bergeser satu huruf. Kalau ini sudah berputar 26 huruf, maka rotor yang suapannya akan bergeser satu huruf. Demikian seterusnya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa posisi awal semua rotor di dalam enigma itu dapat diset. Dan posisi awal rotor itu menyatakan kunci enigma. Nah, Jerman meyakini bahwa ciphertext yang dihasilkan oleh enigma itu tidak mungkin dipecahkan. Karena seperti yang disebutkan tadi, bahwa ada untuk satu huruf plain text itu terdapat 400.000 kemungkinan, 400.000 lebih kemungkinan huruf-huruf ciphertext. Nah, namun sejarah membuktikan bahwa pihak sekutu berhasil memecahkan kode enigma. Nah, jadi pihak sekutu berhasil mendapatkan mesin enigma, ya, lalu mesin enigma ini dibawa ke kota Southampton, Inggris, diperteli dan dipelajari ya, cara kerjanya. Nah, salah satu orang yang andil sini adalah Alan Turing. Turing inilah yang memiliki kontribusi juga ya, dalam memecahkan ciphertext enigma. Nah, keberhasilan memecahkan enigma itu dianggap sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua menjadi hanya 2 tahun. Karena pesan-pesan tentara Jerman akhirnya bisa didekripsi oleh tentara sekutu, ya, sehingga rencana Jerman untuk melakukan pemboman. Ya. Itu enggak. Oke ya, begitu tiga chipper terakhir. Ada pertanyaan tentang 3 chipper itu, yaitu Evans chipper, Hill chipper, dan Enigma chipper. Ya, jadi ketiga chipper tadi itu semuanya bersejarah semua ya, termasuk yang Enigma tadi. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan sebuah video musik. Kata Pak Angga, ya mungkin kita nggak akan full seluruhnya ya, waktunya dipakai karena ya kan kuota kalian juga tergantung ya, tergantung kuota kalian, nanti kasihan nanti ya habis nantinya. Karena itu sampai di sini aja. Tapi Kak, satu ada pertanyaan nggak? Ngerti nggak? Paham? Saya tanya kepada Reza yang lagi ini patah hati. Reza, gimana? Paham? Sejauh ini masih coba memahami sih Pak. Tapi dari sebagian besar yang disampaikan sudah cukup paham. Nanti tinggal diperdalam aja sih Pak. Kalau kalian kurang mengerti, putar lagi video tadi ya. Putar lagi videonya sambil membaca slide-nya kembali. Afdi Fauzul Bahar, paham? Lumayan Pak, cukup paham Pak. Hesti Red, apa nih ya? Hesti, cukup paham? Cukup paham Pak. Oke ya. Demikian ya, ini kita ya. Jadi sebagai penutupnya saya akan, kan saya minggu lalu memutar video perjalanan ke ITERA, ya. Nah seri keduanya adalah tentang kuliner di ITERA, ya. Jadi saya ini kan, ya, saya putarkan sebagai penutup kita hari ini, ya, biar tidak bosan, ya. Video musik saya, ya. Tapi yang ini bicara tentang kuliner, ya. Jadi kami itu ngajar ke Lampung juga sekalian kulineran, ya kan? Kulineran. Nah, jadi kuliner di Lampung, ya. Nah, ini adalah link videonya, ya. Kalau ingin menonton lagi nanti, oke, saya putar videonya, ya. Itu mana tadi itu? Ah, ini. Nah, kalau ke Lampung,
Pasti nyari durian ya. Tubuh Mas Ayu ya ke prodi dulu. Nah, tentu saja ke Lampung belum lengkap kalau makan bakso. Sony. Nah, apalagi yang khas di Lampung ya tentu saja nasi uduk ya. Nah, jadi lapar ya. Nah, kalau kami ke Lampung suka dibawa ke sini nih. Jumbo seafood di Teluk Betung. Wow. Ya, jangan lupa oleh-olehnya keripik pisang ya. Dan lempok durian. Serta kopi durian. Ya. Oke, demikian para mahasiswa semua pertemuan kita hari ini ya. Toha Uduk Sultan. Jadi kangen. Oke, baca nih ya. Oke, Pak Ilham itu baru bangun, Pak. Maksudnya siapa nih Pak Ilham? Pak Ilham baru bangun. Jadi pengen kopi buatan Ilham. Oh, Ilham mana nih maksudnya nih Pak Ilham? Jadi kangen ngisi bensin di SPBU depan bakso Sony Antasari. Waduh, kan kalian bisa di sana kan? Kalian kan masih di Lampung, bukan? Atau kalian nih nggak semuanya ada di Lampung nih? Pak, saya hari Minggu ultah ke 23 tahun. Wah, Reza hari Minggu besok ulang tahun ke-23. Oke, Reza, selamat ulang tahun. Semoga umurnya barokah ya. Panjang umur ya. Semoga dimudahkan segala urusannya ya. 23. Toha Uduk Sultan. Toha Uduk Sultan ya. Oke, apalagi ya. Pak Afandi tidur. Afandi ketiduran. Afandi yang mana tuh? Oke, kangen pecel buatan Meli. Oke, asik diucapin Pak Rin. Oke, sama telaga Pak. Telaga apa maksudnya nih? Di telaga ada apa? Telaga ketiduran. Oh, gitu maksudnya. Baiklah, mahasiswa semuanya, kita cukupkan sampai di sini saja, ya. Jangan lupa kerjakan tugas programnya, ya. Dan wassalam, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Oke.